Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Ibu mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita belajar. Nama ibu adalah Rinzani Zarkasi. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan ibu Rinzani. Nah, ibu merupakan mahasiswi UPI yang sedang melaksanakan PPL atau praktik mengajar di SD Negeri Tanjung Sari 1. Kebetulan minggu ini atau minggu kedua ibu mengajar, ibu mendapatkan tugas mengajar di kelas 3. Jadi dalam seminggu ke depan, ibu akan mengajar di kelas kalian. Tapi tidak tiap hari, hanya 3 kali. Nah, cukup sekian ya perkenalannya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang ibu sampaikan. Kita langsung belajar. Pembelajaran 2, tema 6, subtema 4. Melanjutkan yang hari kemarin ya. Materinya itu ada 3. Ibu ini bersumber dari buku LKS tematik, jadi kalian juga pasti punya. Yang pertama itu PPKN, mengenai menghemat energi di lingkungan sekitar. Lalu ada bahasa Indonesia mengenai kata tanya. Nah, kata tanyanya apa? Kan banyak ya kata tanya itu. Sekarang kita membahas di mana. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu matematika mengenai luas area menggunakan persegi satuan. Nanti kita akan bersama-sama membahas soal yang ada di LKS. Nah, anak-anak, energi itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dalam kehidupan manusia, semua aspek kehidupan itu kita sehari-hari menggunakan energi. Nah, contohnya seperti mencuci ini ya, yang menggunakan mesin cuci pasti menggunakan energi listrik kan? Lalu menyetrika baju sama menggunakan energi listrik. Dan menyalakan lampu atau penerangan pasti menggunakan energi listrik. Hampir semua aspek kehidupan kita itu menggunakan energi. Nah, selain itu, ternyata kendaraan juga dapat bergerak karena energi loh. Energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar. Ayo, bahan bakar dalam kendaraan apa? Ya, ada bensin ya. Nah, anak-anak, tapi ketersediaan bahan bakar itu diperoleh dari minyak bumi yang jumlahnya sangat terbatas, sangat sedikit, dan dapat habis loh jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Agar apa coba? Hemat energi itu agar energi yang ada di alam itu tidak cepat habis. Nah, bagaimana cara menghemat energi? Menghemat energi di rumah ya. Jadi di lingkungan yang terdekat dulu karena kita sekarang sedang tidak pergi ke sekolah, belajarnya dari rumah saja. Jadi Ibu mencontohkan yang paling dekat yaitu di rumah. Nah, Ibu memiliki beberapa contoh. Kita lihat ya, yang pertama itu mematikan lampu ketika tidur. Karena sebenarnya saat tidur itu memang lebih bagus lampunya itu dimatikan. Selain itu, selanjutnya beralih ke lampu yang hemat energi. Jadi sekarang itu ada loh lampu yang memiliki kemampuan untuk menghemat energi listrik. Nah, sebaiknya kita beralih ke lampu tersebut. Lalu ada mematikan komputer saat tidak digunakan. Jadi jangan selalu menyala komputernya. Selanjutnya mematikan air jika sudah tidak digunakan atau jika bak mandinya itu sudah penuh. Jangan lupa untuk mematikan air. Yang selanjutnya adalah mematikan TV atau televisi jika sudah tidak ditonton. Dan sebaiknya menonton televisi itu harus sebentar, maksimal itu ya.
paling maksimal itu 2 jam dalam sehari. Lalu yang selanjutnya, cabut kabel dan peralatan elektronik lain yang tidak digunakan dari saklar. Dan gunakan lemari es dengan bijaksana. Nah, ini hanya sedikit contoh ya yang Ibu berikan. Cara untuk menghemat energi di rumah sebenarnya masih banyak ya. Gitu, mengerti anak-anak? Jangan lupa kalian harus menghemat energi di rumah karena kalian sudah tahu betapa pentingnya energi itu, betapa pentingnya kita menghemat energi karena agar energi tidak cepat habis ya. Jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke kata tanya. Nah, kata tanya itu kan ada berapa coba? Ya, lebih dari satu ya, tapi sekarang kita akan membahas di mana. Nah, di mana itu fungsinya apa? Di mana itu berfungsi untuk menanyakan tempat. Nah, ya ini kata kuncinya. Tempat peristiwa berlangsung. Kalian pasti dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata tanya di mana kan untuk menanyakan tempat. Iya kan? Nah, itu merupakan fungsinya. Lalu yang kedua itu lokasi yang akan dituju. Nah, hampir sama ya. Pertama tempat peristiwa berlangsung, yang kedua lokasi yang akan dituju. Misalkan kalian mau ke suatu tempat atau lokasi yang kalian tidak ketahui. Jadi kalian harus menanyakannya kepada orang yang mengetahuinya dengan cara memakai kata tanya di mana. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah tempat yang sedang digunakan. Jadi kata kuncinya itu ini ya, tempat, lokasi, tempat. Di mana itu sangat berhubungan dengan tempat. Kalau ada yang bertanya di mana, pasti jawabannya adalah tempat atau lokasi. Nah, Ibu memiliki contoh yang pertama. Di mana dia tinggal? Nah, lokasi si dia itu tinggal di mana? Yang kedua, di mana kamu membeli baju itu? Pasti jawabannya tempat atau lokasi kamu membeli baju. Misalkan di Pasar Tanjung Sari. Nah, Pasar Tanjung Sari itu kan tempat. Lalu yang selanjutnya, di mana lomba menyanyi itu diadakan? Nah, ini sama ya di mana. Pasti jawabannya juga tempat atau lokasi. Ngerti? Harus ingat ya, di mana jawabannya pasti tempat atau lokasi. Jangan lupa saat membuat kalimat tanya untuk selalu mencantumkan apa ini? Tanda tanya. Sekali lagi, jangan lupa untuk mencantumkan tanda tanya pada kalimat tanya. Mengerti anak-anak? Kita lanjutkan ke menghitung luas persegi satuan. Ini itu merupakan pembahasan soal matematika pada halaman 80. Coba buka dulu LKS halaman 80-nya. Kita akan bersama-sama membahas soal-soalnya. Jumlahnya itu ada 4 soal ya. Namun di sini Ibu hanya membahas 3 soal karena yang nomor 4 itu mudah. Kalian pasti bisa, Ibu percaya. Langsung saja ke yang nomor 1. Soalnya adalah luas daerah pada gambar yang berwarna gelap adalah titik-titik persegi satuan. Jadi yang ditanyakan itu daerah berwarna gelap ya. Gelap. Nah, ini yang berwarna biru tua. Ada berapa? Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata ada 11. Tulis ya.
luas daerah pada gambar yang berwarna gelap ada 11 persegi satuan. Mudah kan? Iya, mudah ya. Coba kita lihat yang nomor 2. Apakah masih mudah? Wow, bentuk soalnya hampir sama. Tapi ini kok ada ini ya, segitiga-segitiga. Kita lihat dulu soalnya. Luas daerah pada gambar yang berwarna gelap adalah masih sama seperti yang tadi yang ditanyakannya itu yang berwarna gelap. Tapi ini ada 4 kotak yang tidak terisi penuh, hanya terisi setengahnya atau membentuk segitiga. Ya, ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana caranya? Nah, ternyata anak-anak, satu segitiga ini jika digabungkan membentuk persegi satuan. Jadi, 2 segitiga digabungkan akan membentuk 1 persegi satuan. Kita coba yang satu lagi yang ini ya. Ini kan 1 segitiga, ini 1 segitiga. Coba kita satukan. Wah, ternyata benar. 2 segitiga disatukan akan membentuk 1 persegi satuan. Ibu ulangi ya. Ini kan ada 4 persegi satuan yang setengah atau berbentuk segitiga. Coba kita satukan. Wow, membentuk persegi satuan. Satu lagi, pindahkan ya. Tuh, membentuk persegi satuan. Jika sudah seperti ini, berarti sekarang kita tinggal hitung. Nih, di soalnya ingat yang berwarna gelap kan? Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini gabungan dari 2 segitiga ya. 4 sama nomor 4 juga 5 dan 6. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 6 persegi satuan yang berwarna gelap. 6. Gimana? Mudah bukan? Iya. Jadi langkah pertama jika menemukan soal yang seperti itu, kita gabungkan dulu segitiganya. Jangan lupa bahwa 2 segitiga itu jika digabungkan akan membentuk 1 persegi satuan. Oke? Ini dia soal yang terakhir. Kita bacakan bentuk perkalian untuk mengukur luas area pada gambar yang berwarna gelap. Masih sama ya, soalnya itu nih yang berwarna gelapnya saja. Berarti ini nih ya. Nah, di sekeliling yang berwarna cerah. Coba perhatikan. Ada 2 warna kan? Ada yang berwarna gelap dan ada yang berwarna cerah. Yang ditanyakannya itu yang berwarna gelap. Nah, ini ya, bentuk perkalian. Untuk itu, kita harus mengetahui jumlah dari seluruh kotak atau dari seluruh persegi satuan. Caranya bagaimana? Cara mudahnya, kita hitung. Ini yang paling atas. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Paling atas itu ada 6. Coba yang paling pinggir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, sama ternyata 6 ya. Yang paling atas ada 6 kotak. Yang paling pinggir juga ada 6 kotak. Setelah itu apa? Kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi anak-anak, maksudnya itu menghitung yang atas dan yang pinggir itu agar kalian itu tidak capek-capek menghitung satu persatu kotak-kotak sampai bawah dihitung. Nah, tidak perlu, tinggal kalikan saja nih yang atasnya dan yang pinggirnya. Maka kita telah mengetahui jumlah seluruh dari kotak satuan. Gitu, mengerti? Setelah itu, kita hitung seluruh kotak berwarna cerah ya. Caranya sama seperti tadi.
Nah, yang paling atas ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, yang pinggirnya 1, 2, 3. Wah, berarti 4 dan 3. Berarti 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa yo? 12. Nah, setelah itu apa? Kan yang ditanyakannya itu yang berwarna gelap. Berarti untuk mengetahui yang berwarna gelap, kita dapatkan rumus seluruh kotak, seluruh jumlah kotak ini ya, dikurangi seluruh kotak berwarna cerah. Mengapa dikurangi seluruh kotak berwarna cerah? Karena kita akan atau ingin mengetahui yang berwarna gelap saja. Jadi yang berwarna cerahnya harus disingkirkan, harus dikurangi. Nah, kita masukkan ke rumus. Seluruh kotaknya berapa? 36. Lalu kotak yang warna cerahnya 12. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Jika ada yang belum mengerti, 36 dari mana? Dari seluruh kotak. Tadi kan sudah kita hitung ini ya. Nah, sekarang 12 dari mana? Dari seluruh kotak yang berwarna cerah. Tadi kan kita sudah menghitungnya. Ya. Nah, ini dari sini. Ngerti? 36 dari seluruh kotak. 12 dari kotak yang berwarna cerah saja yang ingin dibuang. Jadi, luas area pada gambar yang berwarna gelap adalah 24. Nah, yang berwarna gelap ini ada 24 kotak atau persegi satuan. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, untuk latihannya ada di halaman 79. Ini dia. Ini yang tadi PPKN ya, ada tabel, nanti kalian harus mengisi tabel ini. Kegiatanku menghemat energi dan kegiatanku tidak menghemat energi. Ini ibu sudah memberikan satu contoh. Yang pertama itu yang di menghemat energi. Mematikan keran air saat bak terisi penuh. Ini merupakan perilaku menghemat energi. Sedangkan yang tidak menghemat energinya, tidak mematikan lampu di siang hari. Padahal siang hari itu cerah kan, ada cahaya matahari yang masuk, tapi malah tidak mematikan lampu di siang hari. Berarti ini tandanya perilaku yang tidak menghemat energi. Jangan ditiru ya anak-anak. Nanti nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya bagian kalian yang mengisi. Oke? Setelah itu di halaman 80 juga ada lagi tugas. Buatlah 5 kalimat tanya menggunakan kata di mana. Ya, jangan lupa di mana ya. Kalimat tanya sebanyak 5. Mudah, pasti mudah. Karena hampir setiap hari kita menggunakan kata di mana. Ya, tadi kan Ibu sudah memberi contoh. Jadi kalian pasti bisa membuat 5 kalimat tanya menggunakan kata di mana. Pokoknya kalian harus semangat. Nah, anak-anak, cukup sekian video dari Ibu. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung menanyakannya di grup pada Ibu. Oke? Semoga video Ibu bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!